Halo teman-teman, selamat datang di channel Teras Rumah. Siapa sangka negara yang mungkin jarang kita dengar perkembangannya, yaitu Bangladesh, ternyata membuat keputusan mengejutkan di dunia perkeretaapian. Daripada membeli kereta dari Jepang, Cina, atau India, negara-negara yang terkenal sebagai raksasa teknologi, mereka justru memesan ratusan kereta dari Indonesia, tepatnya dari PT Inka di Madiun. Pertanyaannya, kenapa Bangladesh memilih Indonesia? Apa kelebihan kereta buatan PT Inka? Bagaimana proses tendernya sampai Indonesia memenangkan lelang tersebut? Serta kondisi perkeretaapian Bangladesh setelah pembelian dari Indonesia. Yuk kita bahas di channel Teras Rumah. Bangladesh dulu dikenal sebagai negara kecil dengan banyak sekali masalah. Kemiskinan, infrastruktur yang buruk, hingga transportasi yang jauh tertinggal. Namun, 10-15 tahun terakhir, Bangladesh mulai berubah cepat. Ekonominya tumbuh stabil dan kebutuhan transportasi massal semakin meningkat. Pemerintah Bangladesh sadar kalau mau maju, sistem transportasi harus diperbaiki. Kereta menjadi pilihan yang strategis karena terjangkau, dapat mengangkut banyak penumpang, dan ekonomis. Mereka memulai mencari mitra internasional untuk membuat rangkaian kereta baru mereka. Awalnya, Bangladesh membuka tender global. Banyak negara yang ikut, mulai dari Jepang, Cina, India, Korea Selatan, serta Indonesia. Semua negara membawa penawaran terbaik mereka. Tetapi, pada akhirnya justru PT Inka Indonesia yang memenangkan tender tersebut. Bukan sekali, bukan dua kali, tapi berulang-ulang. Ini sangat bagus untuk industri kita. Kenapa Indonesia bisa terpilih? Yuk kita bahas. Yang pertama, harga yang kompetitif. Bicara teknologi, Jepang dan Cina jelas lebih unggul. Tetapi untuk Bangladesh, harga juga sangat menentukan. PT Inka mampu menawarkan kereta yang berkualitas dengan harga yang terjangkau dibanding Jepang, Cina, bahkan India. Value for money, inilah poin pentingnya. Yang kedua, spesifikasi sesuai dengan kebutuhan. Banyak negara menawarkan kereta dengan spek yang tinggi, tetapi tidak cocok dengan kondisi di Bangladesh. Indonesia justru jeli menyesuaikan desain kereta sesuai dengan kebutuhan iklim dan kondisi rel di Bangladesh yang meliputi temperatur panas, kelembapan tinggi, jarak antar kota, dan tingkat perawatan. Bahkan AC dibuat lebih dingin karena cuaca di Bangladesh sangatlah panas. Yang ketiga, bangun hubungan jangka panjang. Bangladesh kagum karena PT Inka tidak hanya menjual kereta, tetapi juga membantu perawatan, pengiriman spare part, hingga pendampingan teknis. Jadi bukan transaksi sekali lewat, tetapi hubungan jangka panjang. Yang keempat, waktu pengiriman cepat. Tender menuntut waktu dengan produksi yang ketat. Beberapa negara kesulitan memenuhi deadline, tetapi
Indonesia bisa. Pabrik Inka di Madiun terkenal efektif. Yang kelima, pengalaman ekspor. PT Inka mempunyai rekam jejak bagus ke banyak negara, termasuk ke Filipina, Bangladesh, Malaysia, Timur Leste, dan juga Afrika. Ini yang membuat Bangladesh semakin yakin. Yang keenam, political goodwill. Hubungan bilateral Indonesia-Bangladesh cukup baik. Diplomasi ikut mendukung tender ini. Bagaimana dengan proses tendernya? Bangladesh membuka tender internasional dengan syarat yang ketat, meliputi tingkat keamanan yang tinggi, kapasitas banyak, cocok untuk iklim di Bangladesh, harga yang kompetitif, kesiapan produksi yang cepat, suku cadang dan maintenance, serta pembuktian kualitas. Semua peserta mengajukan penawarannya. Jepang dan Cina unggul dalam teknologi, India unggul jarak yang dekat. Tapi PT Inka masuk dengan strategi yang matang, meliputi teknologi yang cukup, kualitas yang baik, spesifikasi sesuai dengan kebutuhan, harga yang bersaing, dukungan layanan yang lengkap. Setelah evaluasi panjang, PT Inka diumumkan menang. Bahkan Bangladesh menambah kontrak baru yang totalnya mencapai lebih dari 1.000 unit kereta. Ini kontrak yang besar. Apa dampak besarnya untuk Indonesia? Ya, kemenangan ini membawa efek domino, seperti nama Indonesia naik di pasar global, pabrik Inka makin berkembang, serapan tenaga kerja meningkat, produk Indonesia semakin dipercaya. Negara lain mulai melirik, seperti Afrika, Filipina, bahkan Australia. Ini membuktikan bahwa Indonesia juga bisa menjadi pemain global. Tidak hanya bahan mentah, tapi produksi teknologi tinggi. Hal yang jarang dibahas. Banyak yang nggak tahu kalau Bangladesh sebenarnya sudah beberapa kali memberi kereta dari Indonesia. Dan berdasarkan feedbacknya, kereta dari Indonesia itu awet, hemat energi, dan nyaman. Itulah sebabnya Bangladesh kembali dan kembali untuk membeli kereta di Indonesia. Fakta menariknya, Cina dan India justru kalah di halaman rumah sendiri. Lalu, bagaimana kondisi perkeretaapian di Bangladesh setelah pembelian kereta di Indonesia? Sejak memakai kereta asli buatan Indonesia, banyak perubahan yang terjadi. Seperti kenyamanan yang meningkat. Penumpang merasa AC-nya lebih dingin, kursinya lebih nyaman, interior lebih bersih, suara mesin sangat halus. Ini jadi pembeda dibanding dengan kereta yang lama. Penumpang meningkat. Data menunjukkan jumlah penumpang naik dengan signifikan. Orang yang tadinya enggan naik kereta jadi mau naik kereta. Lalu, efisiensi operasi. Kereta baru itu jarang rusak, sehingga biaya perawatan lebih rendah. Selanjutnya, citra Bangladesh meningkat. Transportasi modern jadi simbol kemajuan di Bangladesh. Pemerataan transportasi. Kereta dipakai untuk berbagai rute antar kota.
Wilayah yang dulu terpencil kini semakin terhubung. Karena puas, Bangladesh kembali memesan kereta di Indonesia. Ini menunjukkan kepercayaan yang tinggi. Kereta Indonesia jadi favorit penumpang di Bangladesh. Banyak penumpang Bangladesh menulis ulasan positif di media sosial. Bahkan dibanding dengan kereta India dan Cina, kereta Indonesia dinilai lebih nyaman, lebih dingin, dan jarang rusak. Apa dampaknya untuk Indonesia? Ini menjadi efek domino. Ini juga membuktikan bahwa Indonesia bisa bersaing, bisa meningkatkan reputasi PT Inka. Banyak negara lain yang tertarik, menambah lapangan pekerjaan, mendorong industri yang mendukung, serta membawa devisa masuk ke negara. Mungkin dunia tidak terlalu memperhatikan kita, tapi ini adalah bukti bahwa Indonesia mempunyai kualitas untuk bersaing, bahkan dengan Jepang, Cina, atau India. PT Inka menjadi contoh bahwa produksi anak bangsa bisa mendunia. Semoga cerita ini bisa membuat kita semakin percaya diri bahwa bangsa Indonesia bukan bangsa biasa. Kita bisa menciptakan teknologi yang dibeli dunia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam teras rumah.